Selamat malam semuanya, atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada semua pendengar cinta dimanapun berada. Saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cerita inspiratif Nampol Twimmers Asik, di mana malam ini saya masih membahas tentang 4 kebenaran mulia. Selamat malam Bro Suwanto Ayau yang sudah bergabung. Sesuai permintaan dari minggu lalu, hari ini 13 April 2026, saya masih membahas tentang 4 kebenaran mulia. Jadi suta-suta ini banyak sekali membahas tentang 4 kebenaran mulia. Dan di sini, kalau minggu lalu adalah tentang Mahawedala, yaitu rangkaian panjang tanya jawab, malam ini adalah Cula Wedala Sutta dari Majjhima Nikaya nomor 44, yaitu rangkaian pendek tentang tanya jawab. Oke, di sini dikatakan, demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha di hutan bambu Taman Suakatupai. Jadi Sang Buddha itu kemana-mana, dan di sana beliau itu nanti di akhir cerita sutta ini ada penjelasan yang dijelaskan oleh Sang Bagawa. Kemudian umat awam Wisaka mendatangi Bhikkhuni Dhammadina, dan setelah bersujud kepadanya, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepadanya. Untuk informasi, umat awam Wisaka ini adalah bersama dengan Dhammadina ini, dulunya sebelum menjadi Bhikkhuni Dhammadina, mereka adalah pasangan suami istri, di mana sang suami Wisaka merupakan seorang pedagang kaya raya dan beliau sudah mencapai tingkat kesucian anagami. Sedangkan istrinya Dhammadina yang kemudian menjadi biku itu malah lebih cepat kemajuannya menjadi arahata. Dan ini beliau yang mulia Dhammadina, selamat malam Sistini Sukihotu juga. Bhikkhuni Dhammadina ini dinyatakan oleh Sang Buddha sebagai bhikkhuni terunggul dalam hal membabarkan dhamma. Jadi nanti Bro dan Sis akan memahami pada saat Wisaka bertanya kepada istrinya, dan dia mengatakan istrinya itu sebagai yang mulia, jadi jangan bingung. Identitas, ciri atau tanda yang mulia, identitas dikatakan. Apakah yang disebut identitas oleh Sang Bagawa? Sahabat Wisaka, kelima kelompok kehidupan ini yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan disebut sebagai identitas oleh Sang Bagawa, yaitu kelompok bentuk materi. Jadi 5 kelompok kehidupan ya Bro Sis ya, atau pancakanda. Kelompok bentuk materi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Jadi identitas itu dimulai di sana. Ini adalah rupa atau badan atau materi. Kelompok perasaan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan, yaitu kelompok Wedana, adalah kelompok perasaan. Kelompok persepsi atau sanya adalah yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Kelompok bentukan-bentukan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan, yaitu sangkara di sini. Dan kelompok kesadaran yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan, yaitu winyana. Kelima kelompok kehidupan ini yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan disebut identitas oleh Sang Bagawa. Jadi ada 5 kelompok kehidupan: badan, jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Ini adalah 5 kelompok kehidupan yang terpengaruh
oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Jadi di badan jasmani ini ada nafsu, keinginan, ada kemelekatan. Keinginan untuk disentuh, diusap-usap gitu ya. Jadi ini adalah badan atau rupa bentuk materi. Perasaan itu ya cuma menyenangkan, menyakitkan, dan netral, tidak menyenangkan, tidak menyakitkan. Kemudian kelompok persepsi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Persepsi ini adalah bagian dari 5 kelompok kehidupan ini yang memberikan nama terhadap barang-barang. Ini sudah sering saya bahas ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, contoh kacamata, bagian mananya yang sebetulnya kacamata? Apakah bagian tengahnya, kacanya, frame-nya, gagangnya, atau kacanya? Nah, seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan dengan sanya atau persepsi. Kelompok bentukan-bentukan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan, dan juga kesadaran. Nah, kelima kelompok kehidupan ini yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan disebut identitas oleh Sang Bagawa. Dengan mengatakan bagus sekali yang mulia, umat Wisaka senang dan gembira mendengar kata-kata Bhikkhuni Damadina. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Yang mulia, asal mula identitas dikatakan. Apakah yang dimaksud asal mula identitas oleh Sang Bagawa? Sahabat Wisaka, adalah nafsu, keinginan yang membawa penjelmaan baru yang disertai dengan kesenangan dan nafsu. Jadi ada loba, ada dosa, dan ada moha. Jadi ada nafsu yaitu keinginan ya, loba atau keserakahan. Kemudian ada kebencian atau penolakan, dosa. Dan juga ada ketidaksukaan, senang akan ini dan itu, yaitu nafsu keinginan akan menikmati indriawi. Jadi nafsu keinginan atau tanha penuh dengan keinginan indriawi. Mata senang melihat yang bagus-bagus, senang melihat kalau lagi jalan-jalan, lihat pemandangan bagus ya. Kemudian hidung suka mencium yang harum-harum. Telinga suka mendengar musik-musik, suara-suara yang menyenangkan untuk didengar. Lidah senang merasakan rasa makanan yang enak. Kemudian badan jasmani menyukai sentuhan-sentuhan. Dan pikiran ini juga termasuk ada di dalam indriawi ini. Senang akan ini dan itu. Nafsu keinginan akan penjelmaan. Penjelmaan ini maksudnya adalah bawa tanha, ingin menjadi, pengen jadi apa habis kehidupan ini, jadi dewa. Nah itu ada bawa tanha namanya. Kenapa mau jadi dewa atau mau jadi manusia lagi? Ya itulah adanya bawa tanha atau keinginan, kepengen menjelma lagi. Dan nafsu keinginan akan tanpa penjelmaan, wibawa tanha. Ini disebut asal mula identitas oleh Sang Bagawa. Jadi ada 3 bentuk tanha yang menyebabkan identitas, asal mula identitas ini. Jadi kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Di dalam kama tanha itu ada loba, dosa, dan moha ya. Nah itu sebabnya kenapa kita harus belajar untuk saat kita mengalami sesuatu kita bisa melihatnya dalam kacamata Dhamma. Apakah ini akan menimbulkan keinginan? Apakah ini akan menimbulkan kebencian atau penolakan? Apakah ini akan menyebabkan delusi? Itu tidak mengerti tentang 4 kebenaran mulia ini. Nah, di sini masih dibahas berikutnya. Yang mulia, lenyapnya identitas dikatakan.
Apakah yang disebut lenyapnya identitas oleh Sang Bagawa? Sahabat Wisaka, itu adalah hancurnya tanpa sisa dan lenyapnya. Menghentikan, melepaskan, membiarkan, merilekskan, menolak nafsu keinginan yang sama itu. Inilah yang disebut lenyapnya identitas oleh Sang Bagawa. Kenapa? Saat kita mengalami contoh dalam meditasi atau dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami sesuatu nih. Kalau kita bisa 6R-kan, tahu nih pikiran-pikiran atau perasaan apapun ini muncul, lalu kita lepaskan. Ini yang seperti di sini disebutkan, melepaskan, membiarkan, merilekskan, dan menolak nafsu keinginan yang sama. Jadi tidak membiarkan kita melekati itu. Karena kalau ada tanha atau ada nafsu keinginan, maka di situ adanya aku, saya, di situ ada. Tapi saat kita sudahlah, gangguan ini muncul, contohnya rasa sakit aja. Rasa sakit itu biasa muncul dalam meditasi. Sakit, bosan, suka, tidak suka, panca niwarana ini, 5 gangguan. Itu akan muncul di dalam meditasi biasa, ragu-ragu, ngantuk lah, lembam lah, gelisah lah, itu biasa muncul. Nah, ini adalah panca niwarana itu. Jadi ini yang kita bisa 6R-kan. Recognize, mengenali, release, jangan diikuti, rilekskan ketegangan dan keketatan di kepala. Karena kalau ada loba dosa moha, ada keinginan, keserakahan atau kebencian ya, dan juga delusi, maka dia akan mengetat. Coba bro dan sis perhatikan, saat mulai suka atau tidak suka, di sini di kepala itu ada kayak gitu, mengetat seperti itu ya. Kalau iya, itulah yang bro dan sis rilekskan, sehingga kita bisa melepaskan aku atau saya itu, sehingga kita mulai terbebas dari penderitaan. Contoh lagi, misalnya ada emosi, kesel nih, marah nih. Karena kalau kita biarkan kekesalan, kemarahan ini menguasai kita, maka kita menjadi terjebak di sana, menimbulkan kama buruk baru. Begitu kita mulai ada perasaan saya tidak suka, aku kesal gitu. Tapi bagaimana kalau kita relax, kalau kita 6R? Dari kesel sampai senyum, karena di dalam 6R itu kan ada re-smile, manis tersenyum kembali, maka kita udah gak kesel lagi. Itulah yang mengubah kepribadian kita menjadi jauh lebih baik. Seperti saya sering bilang, saya itu dulu sangat pemarah, sangat emosional. Sekarang ya udah tahu, ya udahlah, dia memang begitu, ya sudahlah. Jadi tidak menganggap segala sesuatu itu dilekati ya, sehingga kita tidak menderita. Kemudian yang mulia, jalan menuju lenyapnya identitas. Jalan menuju lenyapnya identitas dikatakan. Apakah yang disebut jalan menuju lenyapnya identitas oleh Sang Bagawa? Nah, ini di sini disebutkan tentang 4 kebenaran mulia di sini, jalan menuju lenyapnya identitas. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa segala sesuatu itu ini adalah penderitaan, misalnya kita tidak mengatakan life is suffering, all life is suffering, tidak seperti itu. There is suffering in life, jadi adanya penderitaan dalam hidup. Seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan, saya akan membacakan catatan kaki dari bagian ini. Kemelekatan adalah hanya satu bagian dari kelompok bentukan, seperti yang didefinisikan di sini, itu keserakahan. Maka tidak sama dengan 5 kelompok unsur kehidupan, karena kemelekatan tidak dapat terpisahkan dari kelompok unsur kehidupan, maka tidak ada kemelekatan yang terpisah.
Kemudian ada 20 jenis pandangan identitas untuk mengilustrasikan 4 modus dasar pandangan identitas sehubungan dengan bentuk materi. Seseorang mungkin menganggap bentuk materi sebagai diri. Dengan cara yang sama, api dari lampu minyak yang menyala adalah identik dengan warna api tersebut. Padahal kan tidak ya. Nah kemudian atau seseorang mungkin menganggap diri sebagai memiliki bentuk materi. Seperti pohon memiliki bayangan. Atau seseorang mungkin menganggap bentuk materi sebagai di dalam diri. Bagaikan aroma terdapat dalam bunga. Atau seseorang mungkin menganggap diri sebagai di dalam bentuk materi, bagaikan permata di kotaknya. Pertanyaan dari Sis Tini. Sis, jika ada kesal itu dalam pikiran, kemudian menyadari dan rilis, karma melalui pikiran itu sudah terjadi ya Sis, karena sudah ada momen merasa kesal, betul. Tetapi karena kita 6R, maka karma itu tidak berbuah parah. Ya, jadi karena karma itu apa? Adanya cetana, ada niat dulu. Kesel nih kan kita misalnya kesel itu kan udah selama kita cuman tahu kita kesal tapi kita tidak mengumpat orang tersebut, kita tidak marah-marah lewat kata-kata atau perbuatan dengan menendang sesuatu atau memukul sesuatu, maka itu tidak terjadi. Tapi kalau itu cepat, maka tidak ada karma lagi Sis. Jadi kalau cepat kita 6R kan, karena kemelekatan ini menjadi lepas. Tanha kita di dalam marah dan kesal itu sudah lepas. Jadi sudah kita lepas. Maka itu kenapa 6R ini adalah mengikis potensi karma baru di masa depan. 6R ini melepaskan kemelekatan kita terhadap apapun yang muncul, baik dalam bentuk pikiran dalam meditasi maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya kunci sebetulnya yang terpenting di dalam 4 kebenaran mulia ini, dan juga ada hubungannya dengan jalan mulia berunsur 8 adalah langkah 6R ini. Karena 6R ini adalah bagian dari usaha benar. Ya, nanti akan saya bahas dalam bentuk ini. Di sini, sahabat Wisaka adalah jalan mulia berunsur 8 ini. Gitu. Paham ya Sis Tini? Udah paham ya? Oke, saya lanjut ya. Pandangan benar atau perspektif yang harmonis seperti yang Bante Wim sebutkan. Itu adalah tanpa nafsu keinginan, di mana di situ adanya tanpa diri. Kemudian yang berikutnya adalah pikiran benar atau gambaran yang harmonis. Pikiran yang benar ini berpikir apa yang tidak berpikir tentang sesuatu hal yang baik. Keinginan untuk menjadi lebih happy, lebih bahagia. Bayangan bagaimana kita melepaskan tanha atau nafsu keinginan kita. Oke Sis Tini, apapun yang menahan kita masuk lebih dalam untuk saat lagi meditasi. Jadi kita penting untuk mengerti pikiran benar ini pada saat kita sedang meditasi. Kita tahu nih, oh ya, pikiran saya sedang bermeditasi. Ya sudah, yang lain masalah itu kita lepas dan 6R kan. Karena tidak penting dipikirkan saat kita sedang memurnikan batin kita. Ya, pemurnian batin saat meditasi. Kemudian yang berikutnya, ucapan benar atau komunikasi yang harmonis yang disebutkan oleh almarhum Bante Wim. Ucapan benar ini seberapa sering kita katakan untuk diri kita sendiri. Kita bisa menjadi guru bagi diri kita, kita pun bisa menjadi musuh bagi diri kita. Karena kita yang menyebabkan penderitaan untuk diri kita sendiri. Ya misalnya contoh, kita mengkritik diri sendiri. Aduh si Brenda nih kebanyakan ngomong nih, bawel misalnya ya. Dan kita berpikir, apakah betul bawel? Atau kita mau memberitahu
seseorang untuk hal yang benar. Kita harus waspada, bro sis. Terkadang apa yang kita anggap benar belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Ya, jadi kalau saya biasanya, contoh deh, tadi saya konsul dengan seseorang. Beliau ini Buddhis, dan beliau bilang, Mam Brenda, saya dipanggil Mam sama beliau. Banyak orang-orang Tangerang itu suka panggil saya Mam Brenda. Mam Brenda, saya ini sudah bekerja sekian puluh tahun di perusahaan ini. Saya sudah menerima keadaan bos saya yang suka marah-marah. Tetapi begitu saya dipertemukan dengan seorang paranormal, maka saya menjadi kepikiran. Nah, ini kan ucapan seseorang yang belum tentu benar atau salah, kan kita tidak tahu ya. Katanya saya jadi kepikiran dan saya berpikir, iya nih bos saya sebetulnya jahat nih, hanya memanfaatkan saya. Saya bilang, sis, tunggu dulu, stop dulu. Bos itu mengatakan sesuatu, jangan-jangan dia menganggap sis ini sudah seperti keluarga sendiri, yang dia bisa ngomong apa adanya. Betul, kata dia. Karena bosnya ini tidak percaya dengan orang lain. Itu sebabnya kenapa kalau si bos ini mau marah sama si A, dia ngomelnya sama si klien saya ini. Padahal ya istilahnya jadi tong sampahnya lah ya. Nah, dulu si klien ini tidak mempermasalahkan. Karena dia udah ngerti tipe bosnya memang begitu. Tapi begitu mendengar seseorang bilang, oh bos lu tuh jahat loh, apa-apa dilemparin ke lu katanya. Nah ini kan menjadi, dia jadi berpikir lagi, iya ya, kok si bos itu jadi begitu ke saya. Padahal kan seharusnya bukan seperti itu. Dia sudah bekerja berpuluh-puluh tahun. Saya bilang sih sudah kerja puluhan tahun di sana. Harusnya sudah paham tipe bosnya seperti apa. Kenapa hanya dengan mendengar satu orang baru yang baru sis kenal, langsung omongannya itu nancep di kepala. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati menyaring apa yang orang lain bilang kepada kita. Dan dia bilang, katanya saya diramalkan bakal sakit bulan 5. Ya ampun sis, nanti sis jangan sampai nih sis karena pusing banyak pikiran, kemudian nanti berpikir flu misalnya, karena terlalu banyak berpikir, kurang tidur, apa segala macam, imunnya turun, jadinya sakit. Begitu sakit langsung deh pikirannya ke apa yang si orang paranormal itu bilang, sakit di bulan 5. Ya jangan begitu kali sih, saya bilang, apa yang seorang bilang itu kita jadikan informasi saja. Kalau udah dibilang bakal sakit ya kita jaga kesehatan kita. Contoh misalnya kita baru pergi di keramaian ya bro sis ya. Kan keramaian itu bisa ada virus misalnya. Pulang-pulang kita cuci hidung pakai garam, air garam. Biasanya saya dapat ilmu ini dari Pak D. Muhammad Indro Cahyono. Beliau bilang 1 sendok makan garam tanpa yodium dicampur dengan air 1 liter, dikocok, dicuci buat hidung pakai alat itu, lalu juga kumur sehingga virusnya tidak masuk ke dalam badan supaya tidak sakit ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh siapapun. Saya pun begitu kemarin, saya habis dari center, habis meditasi, ada STM, Sunday Twin Meditation, kemudian saya ada pergi makan, kemudian saya ke wihara, anterin mami. Nah di situ kan ramai sekali orang. Ya saya pikir daripada nanti saya kena virus, terpapar virus, ya udah cuci hidung dan kumur-kumur sehingga ya nggak apa-apa ya. Jadi jangan menjadi sesuatu hal apa yang orang bilang itu menjadi parno. Jadi kita harus bisa bersyukur. Oh sama dulu sis.
Sis Kirana bilang, dulu waktu saya masih umur 20-an pernah diramal meninggal usia muda sis. Nah sekarang Sis Kirana umurnya kan udah di atas 30 ya. Karena Sis Kirana saya pernah ketemu waktu retret di Bali 2 tahun yang lalu, apa 3 tahun yang lalu. Ya itu sebabnya sis, kita dikatakan apa, kita lakukan kebaikan-kebaikan. Kan ada cerita Sang Buddha, ya dalam Dhamma itu ada pernah seorang biku diramalkan oleh gurunya atau siapa akan meninggal, jadi biku ini disuruh pulang ke rumahnya. Tetapi di tengah jalan ada hujan besar dan lebat sampai banjir, banyak semut yang terbawa arus. Jadi sama dia semut itu ditolongin, dinaikin pakai daun supaya nggak keseret arus. Dia tolong tuh banyak sekali semut, 40-an ya udah ya, iya. Jadi itu sebabnya kenapa kita ini dia melakukan kebaikan. Akhirnya udah berapa lama di kampungnya, di rumahnya, dia balik lagi dan gurunya bingung. Loh, apa yang terjadi sama kamu? Harusnya kamu terjadi sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya cuma membantu nyebrang banyak semut. Kalau enggak semutnya pada mati. Itu kan fangseng ya, menyelamatkan makhluk hidup. Nah itu sebabnya, jadi bisa panjang umur. Nah sekarang Sis Kirana juga boleh sering-sering fangseng gitu ya. Jadi kan udah lewat gitu kan umur 20-nya. Jadi makanya jangan percaya apa yang Suan Ming orang ramalkan itu. Jangan percaya 100%, tapi jadikan itu untuk pengingat kita melakukan kebajikan. Nah dengan kebajikan, dengan menjaga sila, maka itu adalah pelindung kita. Apalagi dia rajin baca parita. Sebelum baca parita adalah salah satu bentuk perlindungan. Kan saya pernah bahas ya tentang parita-parita perlindungan. Nah, sejak dikasih tahu seperti itu, saya fangsen-fangsen dan bernana terus. Bagus, sadu, ikut meditasi juga. Mudah-mudahan meditasi twinnya masih dilanjutin nih sama Sis Kirana. Oke, dari Sis Elis. Saya merasa bersyukur akan kehidupan saya. Sangat dilindungi oleh para dewa dan leluhur saya. Saya ingin membayar dengan kebaikan dan patidana kepada leluhur saya. Betul sekali Sis Elis. Jadi caranya kita melakukan patidana. Tidak hanya di bulan Cengbeng ini. Kapanpun sehabis kita melakukan kebaikan, kita lakukan patidana kepada para leluhur, para guardian angel, para makhluk yang berhubungan karma dengan kita ya. Kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada mereka. Jadi kita jangan menyebabkan penderitaan untuk diri kita sendiri. Nah ini kan di sini ucapan benar atau komunikasi. Jadi kita katakan kata-kata yang baik dan positif untuk diri kita. Selamat pagi misalnya, waktu pagi-pagi lagi mau sikat gigi. Saya suka bilang selamat pagi Brenda, dalam hati ya, nggak diucapkan. Selamat pagi Brenda, hari ini kita akan mempunyai suatu hari sehingga kita bisa lebih banyak melakukan kebaikan. Seperti itu. Saya bahagia, saya senang, saya bisa berbagi kebaikan dengan banyak makhluk. Ya kan pada saat kita memancarkan Metta Karuna Mudita UPK kepada semua makhluk di alam semesta ini, kita berbuat kebajikan. Ya jadi pagi-pagi sudah melakukan itu. Nah belum lagi sepanjang hari nanti kasih apa, memberi apa, seperti itu. Ya kalau ada yang sakit kita bantu, kasih obat, kasih apa, kasih makanan ciapo misalnya ya. Nah jadi kita bersyukur kepada segalanya. Kalau bisa setiap malam sebelum tidur dan pagi-pagi bangun saat buka mata, bersyukur saya masih ada nafas hari ini, saya masih bisa melakukan lebih banyak kebaikan, seperti itu ya. Jadi terus kita mengubah kebiasaan buruk yang jelek ke kebiasaan yang buruk yang lama itu kita robah. Kalau kita dulu pemarah, kita robah jangan suka jadi pemarah. Kalau kita misalnya ya apalah kebiasaan buruk, malas misalnya, ya jangan malas sekarang, kita berusaha jadi lebih rajin misalnya.
Seperti itu. Kemudian maafkan diri sendiri kalau kita bikin salah. Maafkan karena kita melakukan hal-hal yang menyebabkan diri kita dan orang lain menderita. Seperti itu. Ya, sama-sama Sis Eli, sadu. Kalau kita bisa bersyukur ya bro sis ya, dalam pikiran, dalam ucapan, dan perbuatan kita, semuanya ini kita bersyukur kita punya keluarga yang saling menyayangi, bersyukur kita bisa makan makanan yang menyehatkan buat tubuh kita, sehingga kita bisa lebih banyak melakukan kebaikan, bersyukur pada segala hal. Kalau kita punya rasa bersyukur, gratitude, maka pikiran kita akan menjadi positif, akan menjadi baik ya. Nah, ini adalah itu dari pikiran. Kemudian ke ucapan dan perbuatan. Itu yang terjadi antara pikiran, ucapan dan perbuatan ini saling bersinergi. Kemudian bagian yang berikutnya adalah perbuatan benar, atau almarhum Bantewi mengatakan gerakan yang harmonis. Jadi perbuatan ini seperti yang tadi saya katakan, saat kita berbuat baik dan atau misalnya ada gangguan apapun dalam kehidupan kita, gangguan-gangguan ini baik dari meditasi ataupun kehidupan kita siksarkan. Ya, jadi jangan dibiarkan kesel muncul, jangan dibiarkan marah timbul. Nah, jadi kita berusaha, ya sudahlah, ini memang bagian dari karma yang harus saya terima, harus saya jalankan. Sehingga dengan kita bisa, ya sudahlah, betul-betul ikhlas menerima apa yang terjadi kepada kita. Jangan denial, jangan menolak apa yang sudah terjadi. Kok orang itu udah saya bantu, ternyata nusuk saya dari belakang. Biasanya saya suka mendengar seperti itu. Ya, karena kita menerima karma atau perbuatan kita dari masa lalu, di kehidupan lampau yang misalnya kita bodoh, kita tidak mengerti. Kalau sekarang kita pintaran dikit kan bro sis, kita lebih paham tentang Dhamma, kita mengerti apa yang Buddha berusaha ajarkan kepada kita, kita praktekin. Kita berpikir, kalau saya sering bilang sama orang, saat kita menerima karma buruk, kan orang maunya rata-rata menerima karma baik, perbuatan baik, wipaka yang baik. Tapi lupa kalau menerima perbuatan akibat dari perbuatan buruk, kesel, marah. Ya jangan, harusnya begini mikirnya. Terima kasih karma buruk saya sudah berbuah. Sehingga deposito karma buruknya makin lama makin hilang. Nah, deposito karma baiknya bertambah. Seperti itu bro sis ya. Jadi kita punya perbuatan itu akan terus berusaha menjadi baik dan benar. Penghidupan atau mata pencaharian benar disebutkan oleh almarhum Bantewi sebagai cara hidup yang harmonis. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita? Pikiran kita memikirkan tentang hal yang baik, positif, memikirkan Dhamma. Nah, maka itu akan menjadi kecenderungan kita berpikir tentang Dhamma. Pikiran kita berusaha setiap pagi, maka saya bilang banyak orang itu saya sarankan, cobalah baca ambil sila. Kalau kami silanya 6 untuk yang sudah ikut online retreat atau offline retreat ya, kan semua ambilnya 6 sila. Menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Kenapa? Karena kalau kita tidak sayang pada diri kita sendiri, kita bisa menyakiti diri kita sendiri, mengatakan hal-hal yang tidak baik, melanggar sila. Tapi kalau kita sayang pada diri kita sendiri, kita tidak lagi mau melanggar sila. Karena mengerti akibat dari pelanggaran sila ini untuk diri kita ini apa. Nah, jadi di sini cara hidup yang harmonis ini adalah bagaimana kita mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu
menjadi seorang Dhammaduta kalau kita tidak merasa tidak pede untuk berbagi dhamma. Tapi kalau kita bisa ketemu satu teman aja deh, teman kerja, teman sekolah, kita cerita apa sih yang bisa kita bantu buat dia. Misalnya, oh kita bisa kasih nasihat misalnya. Saya mendengar waktu itu, saya pernah dengar Sis Brenda bilang kita berbuat baik, berpikiran baik, berbicara baik, dan kita jaga sila. Yuk kita jaga sila supaya karma buruk ini lama-lama terlepas. Karena kalau kita jaga sila bro dan sis, ke depannya itu pikiran kita itu jadi jauh lebih tenang. Tidak ada perasaan takut atau apapun. Ya, jadi seperti itu. Kecenderungan pikiran kita akan menuju ke sesuatu yang baik atau wholesome. Kemudian usaha benar, latihan yang harmonis nih. Di sini dikatakan usaha benar atau latihan yang harmonis mengenali saat ada sesuatu yang tidak baik muncul, lalu kita lepaskan yang tidak baik atau tidak bermanfaat itu dan kita rilekskan. Jangan diperhatikan itu gangguan apapun, lalu kita tersenyum sehingga dari kesel, marah, benci, sakit hati kita menjadi ya sudahlah, menerima seperti itu. Jadinya usaha latihan kita yang harmonis ini terbawa di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 6R ini tidak hanya untuk saat duduk meditasi. Makanya almarhum Bantewi menulis buku Life is Meditation, Meditation is Life. Kehidupan adalah meditasi, meditasi adalah kehidupan. Betul banget. Karena kita menjadi lebih punya kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita punya kewaspadaan baik, begitu kita mau langgar sila, kok gak jadi ngomong sesuatu yang salah atau jahat, menyakiti orang seperti itu. Jadi diam, sebaiknya diam daripada kita ngomel, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perhatian atau kewaspadaan benar diterjemahkan oleh Bantewi Malaramsi almarhum sebagai observasi yang harmonis. Banyak orang berusaha mengontrol pikiran. Jangan dikontrol. Jangan diikuti, tetapi dirilekskan, di 6R. Ya, jadi pikiran kita berusaha kontrol. Wah, jadi tegang yang ada. Tapi cobalah biarkan dia di sana. Jangan diikutin. Overthinking. Ini overthinking sekarang banyak sekali orang yang datang kepada saya itu. Banyak sekali yang overthinking. Terlalu banyak berpikir sampai tidak bisa tidur. Ya, karena pikiran saya juga pernah mengalami dulu sebelum tahu 6R. Dipikir ini begini. Tahu-taunya sudah jam 3 pagi. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang overthinking itu begitu. Lalu bagaimana caranya supaya tidak overthinking? Tahu nih pikiran ada, jangan diikutin, lepas dulu. Kasih tahu, sekarang saya waktunya tidur, masalah lain besok lagi. Rilekskan, senyum, kembali. Ya udah, rilekskan, tarik nafas, rileks, keluar nafas, rileks. Seperti itu, ya. Jadi bisa akan membantu sehingga kewaspadaan kita jadi jauh lebih baik. Terutama saat di dalam observasi. Observasi ini kan bisa dalam kehidupan sehari-hari juga. Tidak hanya sedang bermeditasi. Kita bisa mengobservasi apa yang terjadi dalam kehidupan. Kita bisa melihat, oh ini paticca samuppada. Orang ini menderita karena nafsu keinginan yang jadi kemelekatan, tendensi kebiasaan. Terjadinya satu perbuatan dan dia merana. Itu semua rangkaian paticca sebetulnya. Jadi kita bisa lihat itu dari orang-orang seputar kita. Dan kita belajar dari sana, udahlah gak mau begitu. Kita 6R. Ya. Nah, kemudian konsentrasi benar atau penyatuan pikiran yang harmonis. Nah, ini sebetulnya di dalam
zaman Sang Buddha, itu beliau menyebutnya sebagai samadhi. Ya, bukan konsentrasi. Samadhi ini adalah penyatuan pikiran yang menyatu, collected, pikiran yang kompos bersama-sama menyatu. Itulah penyatuan. Kenapa Bante Wim itu almarhum tidak mau menyebutkan konsentrasi, tapi beliau menyebutnya penyatuan pikiran, karena pikiran itu menjadi begitu collected, begitu menyatu, terutama pada saat kita sudah berlatih meditasi, ya. Jadi, nah ini istilah ini diberikan kepada 5 petapa yang pertama di Taman Rusa Isipatana. Jadi ini 4 kebenaran mulia ini ujungnya adalah jalan mulia berunsur 8. Yang mulia, apakah kemelekatan itu sama dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan ini? Atau nafsu keinginan dan kemelekatan adalah sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan? Ini pertanyaannya membingungkan ya, apakah menyatu atau terpisah? Sahabat Wisaka, kemelekatan itu tidaklah sama dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan. Juga kemelekatan bukan sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan. Adalah keinginan dan nafsu keinginan sehubungan dengan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan yang menjadi kemelekatan di sana. Di sini disebut sebagai adanya keinginan dan nafsu keinginan. Itulah yang menjadi kemelekatan. Jadi seperti itu. Brosis, kalau masih ada yang mau bertanya atau komentar silakan diketikkan. Karena tidak ada lagi yang bertanya atau berkomentar, saya lanjutkan. Bagian 7, pandangan atas identitas. Yang mulia, bagaimanakah pandangan atas identitas muncul? Di sini sahabat Wisaka, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak menghargai para mulia, dan tidak terampil, dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, tidak menghargai manusia sejati, dan tidak terampil, tidak disiplin dalam dhamma mereka. Menganggap, nih artinya orang yang tidak mengerti nih, penuh dengan awija. Menganggap bentuk materi sebagai diri atau diri memiliki bentuk materi. Ya, jadi kalau tidak terpelajar, tidak paham, menganggap bentuk materi atau badan jasmani ini sebagai diri, rupa ya di sini. Atau diri atau bentuk materi sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam bentuk materi. Nah, di sini beliau mengantisipasi niat mantan suaminya itu, Wisaka, tentang bentukan yang lenyap, bagaimana ia menjelaskan hal ini sebagai kehendak jasmani, ucapan dan pikiran yang bermanfaat, tidak bermanfaat, makna yang relevan dalam konteks kemunculan bergantungan, yaitu tadi paticca samuppada itu. Jadi tidak menganggap pancakanda itu sebagai diri. Nah, ada lagi tambahan. Ia menganggap perasaan sebagai diri atau diri sebagai memiliki perasaan, atau perasaan sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam perasaan. Nah, jadi di sini jelas bahwa di dalam perasaan tidak ada diri, di dalam diri pun tidak ada perasaan. Ini jelas-jelas beliau memahami tentang
pancakanda ini yang tidak ada diri sehingga tidak ada kemelekatan di sana. Ia menganggap persepsi sebagai diri atau diri sebagai memiliki persepsi, atau persepsi sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam persepsi. Ia menganggap bentukan-bentukan sebagai diri atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan, atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan. Ini dijelaskan panjang lebar supaya Wisaka paham. Ia menganggap kesadaran sebagai diri atau diri sebagai memiliki kesadaran, atau kesadaran sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam kesadaran. Inilah bagaimana pandangan atas identitas muncul. Sehingga pada saat seseorang menganggap 5 kelompok kehidupan atau pancakanda ini sebagai punya diri sendiri, bentuk, perasaan, persepsi, kesadaran, bentuk-bentuk pikiran sebagai dirinya sendiri. Ya, jadi inilah bagaimana identitas itu terjadi. Huang Ailing, malam sis, maaf di luar topik sis, dalam ajaran Buddha tidak ada roh atau jiwa yang kekal, betul. Lantas apa dari kita yang reinkarnasi? Ini perbedaan antara reinkarnasi dengan kelahiran kembali, kelahiran ulang, ya sis ya. Di dalam reinkarnasi seperti yang disebut oleh orang Hindu, mereka mengenali adanya jiwa yang kekal. Betul. Jadi reinkarnasi tidak sama dengan kelahiran ulang. Sis Kirana sudah paham. Kelahiran ulang ini adalah kesadarannya yang pindah sesuai dengan pikiran terakhir, maka itu pikiran kita harus positif. Sesuai dengan karma atau perbuatan, akibat dari perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Jadi kalau saya sering pernah bilang ini di dalam salah satu waktu kita bahas tentang karma. Saya pernah menjadi hantu, saya pernah menjadi sapi, kerbau. Saya pernah menjadi dewa. Tapi itu kan kesadaran di sana. Pernah menjadi orang kulit hitam. Apakah jiwanya sama? Tidak, karena tidak ada jiwa di dalam kelahiran ulang. Yang ada kesadaran ini yang terjadi sesuai dengan sangkara, bentuk-bentuk potensi apa yang akan terjadi di kelahiran berikutnya. Itulah kenapa pentingnya memahami rangkaian Paticca Samuppada. Jadi di dalam rangkaian Paticca Samuppada atau kemunculan bergantungan ini ada bagian dari karena tidak mengerti awija, maka timbul sangkara, bentuk-bentuk. Nah, bentuk-bentuk ini, sangkara ini adalah potensi bagaimana terjadinya, ya. Apakah badannya akan menjadi manusia, apakah akan menjadi binatang, apakah akan menjadi hantu, ataukah akan menjadi dewa. Tergantung potensi karma dari ucapan, pikiran, dan perbuatan yang sangkara ini jadi dasarnya. Kemudian akan ada winyana kesadaran. Dari winyana adanya nama rupa. Seperti itu. Jadi nyambung begitu. Nah, kalau kita sudah mengerti, memahami ini, maka kita tahu memang tidak ada jiwa yang kekal. Kalau jiwanya kekal, si kerbau itu tidak menjadi Brenda sekarang. Si hantu dulu di Jepang itu tidak menjadi Brenda yang ini. Tapi bukan langsung ya brosis ya. Jadi dari hantu berproses dulu jadi apa, jadi apa. Jadi kehidupan lampau saya manusia seperti itu. Jadi itu semua tapi bukan jiwa yang sama. Karena di situ tidak ada yang kekal. Ini pasti berubah terus sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Karma. Sesuai dengan karma kita sendiri. Ya, jadi
tidak ada jiwa yang kekal. Begitu ya si Swang Ailing ya, supaya memahami perbedaan. Jadi reincarnation atau reinkarnasi itu adalah kepercayaan orang Hindu, sedangkan Dhamma yang diajarkan oleh Buddha itu menyebutkan tentang rebirth, punarbawa, kelahiran kembali, kelahiran ulang. Seperti itu, ya. Nah, yang bagian ke-8. Yang mulia, bagaimanakah pandangan atas identitas tidak muncul? Sis Alice, iya itu kehidupan lampau saya. Pernah jadi hantu waktu di Jepang, kemudian jadi kerbau, pernah. Jadi saya tidak malu mengakui. Kenapa? Karena itu udah dulu. Sekarang ini Brenda. Makanya saya bilang, sekarang ini kita lebih paham daripada kebodohan yang pernah dilakukan dulu. Kalau saya pintar, kalau saya punya karma baik yang cukup, maka tidak terlahir lagi sekarang. Zaman Buddha itu out of topic dikit. Saya itu adalah sebagai pembantunya Putri Mahadewi, ibunya Pangeran Siddhartha. Jadi saya kenapa waktu datang ke ke Nepal itu pada saat di Taman Lumbini, saya sedih. Saya cari kenapa rasa sedih muncul. Ternyata saya jadi pembantu di situ yang tidak udah tua pada saat Pangeran Siddhartha lahir itu. Saya sudah tua. Dan pernah ada yang bertanya, coba sis Bren cari tahu itu bahasanya apa supaya bisa dipahami. Buta itu tuli pula, bisu pula. Karma buruknya di sana banyak. Jadi makanya tidak mempunyai karma baik cukup di kehidupan itu untuk mendengar Dhamma langsung dari Sang Buddha. Sayang memang, tapi ya memang harus diterima karena itu yang terjadi. Oke sis Huang Ailing. Oke sis, jadi kelahiran kembali kita ditentukan oleh karma kita dan kesadaran kita. Betul sis. Jadi tergantung perbuatan kita di kehidupan sekarang. Jadi makanya kenapa di kehidupan sekarang ini banyak-banyak berbuat baik. Supaya apa? Ini menjadi bekal. Supaya kita di kehidupan berikutnya menjadi jauh lebih baik daripada kehidupan saat ini. Sis Kirana, let the past be the past. Betul sis. Ya, saya menceritakan ini untuk memberikan penjelasan bahwa kesadaran yang lalu itu tidak sama dengan kesadaran yang sekarang. Sesuai dengan bentuk tubuh nama rupa yang ada di dalam kehidupan yang terjadi untuk kehidupan itu. Ya, dan itu tidak abadi. Oke. Di sini sahabat, bagaimanakah pandangan atas identitas tidak muncul? Di sini sahabat Wisaka, seorang mulia yang terpelajar, yang menghargai para mulia dan terampil dan disiplin dalam dhamma mereka, yang menghargai manusia sejati dan terampil dan disiplin dalam dhamma mereka, tidak menganggap bentuk materi sebagai diri, atau diri memiliki bentuk materi, atau bentuk materi sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentuk materi. Jadi dia tidak menganggap semuanya itu sebagai diri. Oke, sama-sama sis Huang Ailing. Ia tidak menganggap perasaan sebagai diri atau diri sebagai memiliki perasaan. Jadi tidak boleh mengkondisikan apapun yang muncul itu sebagai milik kita. Ini di sini disebutkan. Atau perasaan sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam perasaan. Jadi tidak dianggap seperti itu. Lalu ia tidak menganggap persepsi sebagai diri atau diri sebagai memiliki persepsi. Atau persepsi sebagai di dalam diri atau diri sebagai memiliki persepsi. Ia tidak menganggap bentukan-bentukan sebagai diri atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan. Sangkara-sangkara ini adalah bukan diri kita. Atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri
atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan. Ia tidak menganggap kesadaran atau winyana sebagai diri. Nah, ini penting nih dipahami. Atau diri sebagai memiliki kesadaran, atau kesadaran sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam kesadaran. Inilah bagaimana pandangan atas identitas tidak muncul. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa mengikis semua 5 kelompok kehidupan ini supaya tidak menjadi aku. Tidak menganggap semua 5 kelompok kehidupan atau pancakanda itu sebagai diri, ya. Nah, kemudian yang mulia, apakah jalan mulia berunsur 8? Yaitu yang tadi sudah dibahas. Pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Yang diterjemahkan oleh almarhum Bante Wim sebagai perspektif yang harmonis, gambaran yang harmonis, komunikasi yang harmonis, gerakan yang harmonis, cara hidup yang harmonis, latihan yang harmonis, observasi yang harmonis, penyatuan pikiran yang harmonis. Yang mulia, apakah jalan mulia berunsur 8 adalah terkondisi atau tidak terkondisi? Sahabat Wisaka, jalan mulia berunsur 8 adalah terkondisi. Ya, jadi hal-hal yang dianggap benar atau harmonis itu adalah kondisi. Karena kalau tidak ada kondisi, itulah nibbana. Yang mulia, apakah 3 kelompok termasuk dalam jalan mulia berunsur 8 atau jalan mulia berunsur 8 termasuk dalam 3 kelompok? 3 kelompok ini maksudnya sila, samadhi, dan panya. Sila ini adalah bagian dari ucapan benar, ya, komunikasi yang harmonis. Kemudian perbuatan benar, gerakan yang harmonis, kemudian pencaharian benar sebagai cara hidup yang harmonis. Itu bagian dari sila. Kemudian dari samadhi, dasarnya adalah itu. Kemudian usaha benar yang diterjemahkan sebagai latihan yang harmonis, ini adalah bagian dari samadhi. Kemudian perhatian benar atau kewaspadaan benar sebagai observasi yang harmonis, bagian dari samadhi. Kemudian ada lagi konsentrasi benar atau penyatuan pikiran yang harmonis di samadhi. Setelah ini terjadi, maka timbullah panya atau pandangan benar, samadhiti, perspektif yang harmonis. Kemudian timbul pikiran benar, itu adalah panya, kebijaksanaan, yaitu gambaran yang harmonis. Bagaimana kita menganggap semua ini sebagai semua hal dalam keharmonisan. 3 kelompok kehidupan bukan termasuk 3 kelompok. Yang di sini dimaksud 3 kelompok kehidupan bukan termasuk dalam jalan mulia berunsur 8, sahabat Wisaka, tetapi jalan mulia berunsur 8 termasuk dalam 3 kelompok yang tadi saya sudah sebutkan, sila, samadhi, dan panya. Panya itu adalah kebijaksanaan. Kemudian Yang mulia, apakah penyatuan pikiran atau konsentrasi? Apakah landasan penyatuan pikiran? Apakah perlengkapan penyatuan pikiran? Apakah pengembangan penyatuan pikiran? Kemanunggalan pikiran atau ekagata, sahabat Wisaka, adalah penyatuan pikiran, samadhi. Jadi ini adalah bagaimana disebutkan bahwa penyatuan pikiran adalah perpaduan dari mano dan cita.
Untuk yang mengerti Pali, mano adalah bagian pikiran yang berpikir, cita adalah bagian pikiran yang tanpa berpikir dari insting atau intuisi biasanya. Ya, itu adalah bagian dari cita. Mano ini berpikir, cita adalah insting atau intuisi. 4 landasan kewaspadaan adalah landasan penyatuan pikiran. 4 usaha benar adalah perlengkapan penyatuan pikiran. Pengulangan, pengembangan, pelatihan atas hal-hal ini adalah kondisi yang sama dengan pengembangan penyatuan pikiran. Hari ini kita sampai bagian ke-12. Masih ada bagian-bagian lain dari Majjhima Nikaya 44 ini. Saya tidak bahas dulu ya, karena sudah jam 8. Sis Kirana, sis out of topic. Kapan buku sis brand terbit ya? Aduh, tidak berani janji. Dulu buku Memori Janin dan Dampak setelah lahir aja, itu buku tipis begini kerjainnya 4 tahun. Sedangkan saya sedang berusaha mengetik, menyarikan hasil dari sesi bersama para klien yang itu mau saya bagi-bagi, yang fobia, yang luka batin, yang beda-beda nanti topiknya. Jadi masih proses dan saya tidak berani berjanji kapan itu terbit. Mohon maaf ya sis Kirana. Ya karena saya tidak mau sembarangan bikin buku. Orang-orang banyak yang bikin buku asal bikin. Kalau sis baca di buku Memori Janin itu, saya menyarikan apa yang muncul, perasaan yang muncul dari masa kehamilan itu. Makanya kenapa butuh 4 tahun sampai buku itu jadi, karena saya betul-betul tidak mau salah merepresentasikan apa yang keluar dari sesi saya. Jadi itu jawabannya. Oke, baik, terima kasih kepada semua pendengar yang juga memberikan komentar, pertanyaan, semoga bermanfaat. Jadi Majjhima Nikaya 44 masih akan saya lanjutkan di seri cinta berikutnya. Kemudian mudah-mudahan terkondisi bisa diisi di 20 April ya. Bisa beli di mana bukunya? Bukunya sudah habis cetak sis, yang Memori Janin. Saya sebetulnya rencananya mau cetak lagi, tapi biayanya cukup besar. Baru ada 1 donatur dan itu nggak cukup. Ya jadi ya ditunggu kabar baiknya. Pasti saya posting kalau saya sudah ada. Saya nggak berani janji kapan. Ya oke. Terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan komentar dan juga pertanyaan. Sabar mendengarkan penjelasan apa yang saya pahami. Semoga bermanfaat bagi bro dan sis semuanya, baik yang mendengarkan secara langsung maupun nanti mendengarkan rekamannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke.
Oh, senang sekali mendapatkan komentar sangat bermanfaat. Saya jadi semangat kalau dibilang seri cinta ini bermanfaat karena membutuhkan energi untuk berbagi ya. Saya perlu membaca lagi, saya perlu merenungi kembali sehingga tidak salah memberikan informasi. Sampai jumpa bro dan sis di seri cinta mendatang, yaitu masih di pembabasan 4 kebenaran mulia, yaitu Majjhima Nikaya 44. Sama-sama sehat-sehat dan bahagia selalu sama-sama Sis Tini. Sampai jumpa.